Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? How are you today? And hope you and we are in good healthy. Semoga kalian dan kita semua berada dalam sehat walafiat. Nah, pada pembelajaran daring kali ini ya, yaitu pada pembelajaran daring yang selanjutnya, kita kembali belajar mengenai kata there. Ya, jadi kalau di minggu lalu itu kita belajar tentang kata there is. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai kata there are. Ya, jadi di sini judulnya membuat kalimat menggunakan kata there are dan pengertiannya. Nah, ini saya mau sampaikan kepada kalian semua kenapa belajarnya menjadi begini ya. Karena sebelumnya kita akan memakai video di mana Sir mempraktekkan langsung membawakan kepada kalian ya dengan peragaan langsung. Namun untuk kali ini Sir tidak seperti itu, jadi seperti biasa saja Sir jelaskan seperti ini. Muka Sir nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena di minggu lalu itu ada sebagian kalian yang memiliki komentar dan juga komen ya, komen ataupun komentar kalau ada sebagian tulisan di papan tulis itu yang tidak jelas. Nah itu, jadi di kesempatan kali ini serubah ya pembelajaran dengan cara begini, ditulis biar supaya tulisannya kelihatan. Nah jadi kalau minggu lalu itu kan dia bergantung dari kualitas kamera, kemudian spidol ya harus apa semua gitu kan, harus nampak semua, harus apa namanya, harus tebal. Jadi kalau nggak tebal dia nggak kelihatan, susah. Jadi untuk di video kali ini Sir buat seperti ini biar supaya kelihatan lebih jelas dan kalian mudah untuk menyalinnya kembali ke buku tulis. Oke, jadi pelajaran kali ini membuat kalimat menggunakan kata there are dan pengertiannya ya. Jadi langsung saja, ini sebelum nanti Sir oret-oret ini ya di vocabulary ataupun di pengertian ini, silahkan kalian tulis dulu ini di buku tulis ya. Insya Allah jelas ini. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Kalau sudah ya kalian skip. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan masuk kepada penjelasan bagaimana sebenarnya kata there ini. Oke, kita mulai dari sebelah kiri, vocabularies ini. Vocabularies, apa arti vocabularies? Vocabularies artinya adalah kosakata ya. Ini bacanya vocabularies. Oke. Kemudian di bawahnya ada building. Building dibaca building. Artinya bangunan atau gedung ya. Kemudian nomor 2, company dibaca company. Company dibaca company artinya adalah perusahaan atau PT. Kemudian yang ketiga, hotel dibaca hotel. Hotel, oke, bukan hotel juga, hotel. Artinya hotel. Yang keempat ada harbor dibaca harbor, artinya adalah pelabuhan. Yang kelima, there dibaca there. Ya, jadi ini kalimat ini itu dibacanya there are dan bukan there are. Oke. Di sana ada. Ya. Tapi kata there are di sini, di sana ada itu adanya itu lebih dari satu benda. Jadi bukan satu benda ya. Lebih dari satu benda. Jadi bukan hanya satu benda. Ya. Karena kalau dia satu benda, maka bahasa Inggrisnya adalah there is. Oke. Yang keenam ada kata but dibaca but, artinya adalah tetapi. Oke. Nah, jangan sampai lupa yang di samping nomor ini semua adalah cara penulisannya. Dan yang di dalam kurung adalah cara bacanya. Jadi kalau misalkan kalian ujian menulis, sebutkan kata
kata benda yang kamu ketahui. Nah, jadi kalian menuliskan kata benda ini, yang kalian tulis itu jangan dalam kurung, tetapi yang di samping nomor ini. Nah, penyebutannya baru dalam kurung. Oke. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya ya. Pengertiannya di sini. Yang pertama, there are artinya adalah di sana ada, namun untuk benda jamak. Nah, jadi there are itu artinya itu sama seperti there is, di sana ada, tapi untuk benda lebih dari satu. Oke. Jadi kalau benda yang hanya satu, tidak there are. Tetapi apa? There is. Nah, itu dia. Jangan sampai salah membedakan ataupun kebingungan. Ya. Kemudian, penggunaan dalam kalimat, ya, penggunaan dalam kalimat yang kita pelajari. Kalimat yang pertama itu adalah kalimat pernyataan ataupun kalimat apa ya? Kayak pernyataan lah, kalimat apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu kalimat pernyataan namanya kalimat afirmatif. Afirmatif dibaca afirmatif. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pernyataan. Oke. Nah, jadi di sini kalimat pernyataannya itu there are buildings. Oke. There are buildings. Di sana ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung ya. Nah, untuk membuat kalimat pernyataan menggunakan kata there are ini sama seperti kata there is. Setelah kata there are-nya ini, kata bendanya, ya. Namun untuk kata there are itu ditambahkan huruf S di akhirnya. Tuh. Tambahkan huruf S di akhirnya. Kenapa huruf S di akhirnya? Karena huruf S ini berfungsi untuk menjamakkan sebuah benda. Mesti sebenarnya nggak semua benda itu kalau ditambah huruf S dia akan jamak, nggak semua. Cuman rata-rata hampir sekitar 90% dalam bahasa Inggris itu untuk menjamakkan kata atau untuk membanyakkan kata benda itu ditambah huruf S akhirnya. Nah, makanya karena ZR pun untuk benda banyak, maka building ini pun harus lebih dari satu. Jadi beberapa bangunan buildings ditambah S akhirnya. There are buildings. Di sana ada beberapa bangunan atau di sana ada beberapa bangunan atau di sana ada beberapa gedung atau di sana ada gedung-gedung. Nah, yang penting dia itu kalimat yang menyatakan bendanya lebih dari satu. Oke? Itu ya, jangan sampai kalian bingung. Contoh yang lain misalkan selain dari sini ya. There are, kita buat di sini. There are harbors. Harbors tambah S. There are harbors. Gitu jadi harbors. Harbors tambah huruf S. Ininya. Sampai lupa ininya. There are harbors. Di sana ada pelabuhan-pelabuhan. Nah, begitu. Oke. Contoh yang lain lagi kita buat dengan kata dengan vocabulary di sini. There are companies. Nah, perusahaan atau PT ya. Sama itu, perusahaan sama PT sama. There are companies. Di sana ada perusahaan-perusahaan. Nah, jangan lupa juga huruf S-nya di akhir katanya. Oke. Sekarang kita masuk ke kalimat pertanyaannya. Kalimat pertanyaannya adalah di sini contohnya, are there buildings? Are there buildings? Apakah di sana ada bangunan atau apakah di sana ada gedung-gedung? Nah, cara untuk membuat kalimat pertanyaan ya untuk kata there are ini yang harus kalian lakukan adalah membalik kata are ini ke depan, kemudian kata there-nya kalian pindahkan ke samping are-nya. Sehingga katanya menjadi seperti ini. Are there buildings? Apakah di sana ada bangunan-bangunan? Nah, tapi kalau huruf F stop,
Ya, huruf S ini tetap, dia nggak berubah. Jadi karena memang pertanyaannya kan apakah di sana ada bangunan-bangunan atau apakah di sana ada gedung-gedung, tetap juga walaupun dia pertanyaan, tetap juga dia menanyakan bangunan atau gedung yang lebih dari satu. Makanya di dalam kalimat pertanyaannya pun tetap memakai huruf S. Are there buildings? Apakah di sana ada bangun-bangunan atau contoh yang lain yang ada di sini? Are there harbors? Apakah di sana ada pelabuhan-pelabuhan? Atau are there hotels? Apakah di sana ada hotel-hotel? Gitu. Oke. Nah, kalau ternyata jawaban itu benar, yes, ya. There are buildings, ya. Di sana ada bangunan-bangunan. Nah, gitu. Yes, there are buildings, ya. Di sana ada bangunan-bangunan. Jadi, setelah kata yes ini, langsung saja kalimat pernyataan yang ini diletak lagi di sini. Yes, there are buildings, ya. Di sana ada bangunan-bangunan. Seperti itu. Namun kalau ternyata jawabannya tidak, no, there are no buildings. Tidak. Di sana tidak ada bangunan, tetapi hotel atau tetapi gedung-gedung. Tetapi hotel. Tidak di sana tidak ada gedung-gedung, tetapi hotel. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya no, setelah kata no kita masukkan, kita tuliskan kata there are, kemudian ditambahkan kata no. Nah, jadi no di awal fungsinya untuk mengatakan tidak. No setelah kata there are ini fungsinya untuk menyela dan memberikan opsi jawaban yang benarnya. No, there are no buildings but hotels. Tidak. Di sana tidak ada bangunan-bangunan, tetapi hotel-hotel. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pembelajaran secara ini sebenarnya sangat simpel, tidak sulit. Di sini juga kalian bisa mengulangi beberapa kali ya. Mau itu 3 kali, 5 kali, 10 kali, itu 100 kali, itu serah kalian.